Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Di sini Bu, hari ini saya mengumpulkan ibu-ibu, bapak-bapak ingin menyampaikan pembelajaran kami di calon guru penggerak, yaitu di aksi nyata modul 1-4 budaya positif, di mana tugas kami di sini melibatkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya Bu. Ya, di sini saya ucapkan selamat datang pada guru hebat semua di sini. Mari kita saling belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Adapun materi pertama Bu, yaitu budaya positif di sekolah, di mana budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berpihak kepada murid maksudnya di sini Bu, berdasarkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita dianjurkan untuk mengikuti, membimbing anak, menuntut anak ini sesuai dengan kemampuan mereka Bu. Jangan sampai kita, artinya bukan kita menuntut di sini mengikuti anak-anak ini, tapi mengikuti kemampuan mereka, bukan. Tapi mengikuti arah pembelajaran mereka, kemana kemampuan mereka. Itu yang kita tujukan Bu. Itu yang kemana tujuan mereka yang mau dicapai nantinya. Ya Bu. Kemudian ada di sini perubahan paradigma. Inilah dia pembelajaran dengan paradigma baru, di mana perubahan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Ini yang saya sebutkan tadi. Mungkin di kelas kita ada 20 orang murid, tapi kemampuannya kan berbeda-beda, kebutuhannya pun berbeda kan Bu. Ada memang dia yang mampunya cuma ke matematika, ada dia mau cuma menggambar. Inilah yang mau kita bentuk karakter mereka ini. Bisa dengan dikelompokkan nanti, ya kan, mana yang memang hobinya menggambar, kelompokkan. Mana yang hobinya matematika, kelompokkan pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada profil Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan murid yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berpendidikan. Itulah profil Pancasila yang ada di tahun depan lagi. Untuk semuanya kan? Kemudian di sini ada teori kontrol ilusi yang merupakan paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Di mana ada satu ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat membuat karakter, kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang terakhir ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan. Lanjut Bu penjelasannya. Kemudian pada perubahan paradigma stimulus respon, di sini ada pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Artinya, saya nggak bisa mengontrol orang itu, iya kan? Orang itu yang bisa mengontrol orang itu. Mau siapapun dia, misalnya ada kepala sekolah tidak bisa mengontrol semuanya. Artinya di situ bukan mengontrol, melihat, bukan apa yang ada di pikiran ibu yang bisa mengontrol pikirannya. Saya nggak bisa kan gitu. Yang pertama itu ada stimulus respon, di mana lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, ya kan Bu. Kemudian teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan lain dengan tentang dunia. Kemudian ini dia Bu, ada stimulus respon. Yang kedua, perilaku Bu dilihat sebagai suatu kesalahan yang mungkin kita bisa, kalau bukan orang ini kesalahan dia kan gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan pada saat gagal bukan, model berpikir menang atau kalah. Itulah stimulus respon. Sementara pada teori kontrolnya, yang pertama itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang saya katakan tadi. Tidak bisa orang lain mengontrol orang itu.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu juga saya sampaikan tadi kan Bu. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian model berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Nah, di sini masuk kita apa makna disiplin. Disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Itulah disiplin yang ada pada peraturan kita kan. Di mana peraturan itu harus dipatuhi. Itu yang selama ini kita membantu sekolah kita. Inilah bentuk dari disiplin. Sementara teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada motivasi eksternal. Artinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam tanda tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang namanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, terlambat sekolah. Anak takut terlambat sekolah itu karena takut dihukum, bukan dari hatinya. Kok aku nih terlambat sekolah suruh bersihkan kamar mandi? Itu biasa takut karena takut itu, bukan karena dia bilang aku datang ke sekolah tepat waktu dia kayak gini, bukan. Aku datang cepat ke sekolah dia jangan kena hukum. Itulah istilahnya. Itu dia motivasi eksternal. Dan kedua, motivasi eksternal kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, seperti penghargaan. Kalau nanti kau misalnya kita itu kalau nanti pekerjaan bersih, ibu kasih begini, itulah dia. Itu yang diharapkan anak. Ini yang mau kita hindari Bu di pembelajaran nanti. Kemudian ada yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Inilah yang mau kita capai. Untuk menghargai dirinya sendiri, menjadikan dia insan seperti sesuai harapan kita. Dengan tanda tanyanya, saya akan jadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Bukan karena aku nanti diginiin kalau nggak digini, kan begitu. Tapi tujuannya saya mau jadi apa? Ibaratnya ibu mau jadi guru yang kayak mana? Kan gitu. Bukan karena kalau nanti aku itu kenapa dimarahin kepala sekolah, itu ibaratnya kan Bu, kita sebagai guru lah kan. Nah, kalau ini pekerjaan kan aku dapat dari kepala sekolah enggak. Cuma kita mau jadi guru yang kayak mana? Kita yang tahu, kita yang mengontrol diri kita kan, bukan orang lain. Jadi maju tidak dari kita yang mengontrol diri kita. Berarti intinya di disiplin positif ini kita yang menghargai diri kita sendiri untuk menjadi orang yang seperti apa. Kemudian Bu, ini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini Bu, ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Kenapa Bu kira-kira kok kita pakai helm? Kok berkendara? Lindunglah kepalanya kalau jatuh. Dari supaya terlindung. Akhirnya kita sering memakainya. Cegah sama polisi. Iya. Cegah. Tujuan dari orang ibu dan Pak Polisi itu yaitu untuk keselamatan kita semua, ya kan? Kalau jatuh berarti kepalanya terlindungi, ya gitu sih. Jadi tujuan Pak Polisi waktu kita takut pun, tapi tujuan utamanya tujuan kita dan Pak Polisi itu untuk keselamatan. Inilah dia untuk keselamatan tujuannya. Kemudian pertanyaan kedua Bu, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat COVID? Ya biar tidak kena tular. Tidak menular virusnya ya kan Bu? Artinya untuk kesehatan. Itu tadi Bu, berarti untuk menghargai diri kita sendiri juga itu kan Bu? Untuk diri kita sendiri kan, bukan orang lain kan? Dan yang ketiga Bu, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau dari pribadi biasanya kan, jangan malu atau melambat kan gitu. Itulah untuk menghargai diri kita juga. Supaya apalah penuh mendapatkan apa materi pelajaran ini. Iya. Intinya kan kita tidak ketinggalan kan Bu? Disiplin. Iya. Dan waktu. Iya, betul Pak. Artinya berarti kita menunjukkan sikap disiplin. Udah gitu kita memang menghargai diri kita. Biar dapat materinya semua full materi sama kita kan gitu. Nggak separuh-separuh, ya kan? Tadilah Bu, makanya ada nilai keyakinan yang lebih menggerakkan hati seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Itulah dia disiplin positif.
buat keyakinan kelas, saya ambil dari kutipan-kutipan, di mana keyakinan kelas itu artinya keyakinan kelas itu yang mau kita buat di kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, ras, dan agama. Artinya Bu, kalau di kelas saya anggap oleh guru saya gurunya, kita buat kesepakatan bersama Bu. Orang ibu maunya cemana di kelas, saya maunya cemana, itulah yang kita sepakati bersama nantinya. Iya, untuk tujuannya untuk menciptakan sebenarnya peraturan juga nih, tapi disepakati bersama. Iya. Sesuai dengan Gosen, yaitu keyakinan agar lebih memotivasi seseorang dari dalam, ada dalam seorang ya kan Bu. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu tadi ya, karena kalau peraturan yang dibuat sendiri pasti lebih ikuti karena memang udah yakin dia dalam hatinya. Ini di sini ada pembentukan keyakinan kelas Bu, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan, artinya tidak negatif. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, iya benar. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Dan terakhir, warga kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Selama ini kan kalau kita buat peraturan yang diikuti anak, dilarang memakai sepatu hitam. Ya kan? Oh ya, sepatu putih. Tidurnya rupanya, tidur tadi. Dilarang memakai sepatu putih. Itu yang benar pernyataannya kan? Itu di pernyataan kan Bu. Tapi kalau di keyakinan kelas Bu tidak boleh kata tidak. Dirubahlah kesepakatan itu. Di kelas itu misalnya lagi Bu, tidak boleh sepatu. Nah, jadi buatlah sekolah menggunakan sepatu hitam. Itulah dari keyakinan kelas kita buat yang kita sepakati bersama-sama anak murid. Apalagi contoh coba kita buat untuk keyakinan kelas. Hadir tepat waktu. Kok suaminya tidak boleh datang terlambat, kan gitu peraturannya. Kok sekarang dibuat Bu, hadir tepat waktu. Apalagi kira-kira Bu Yanti kita buat Bu Yanti peraturan itu nanti. Makanan dan minuman. Boleh juga, tapi dimakan di luar jam belajar. Boleh juga Bu, kesepakatan ibu dengan murid pula kan? Iya. Yang berdisepakati boleh buat, nah tapi kan ada jamnya. Itu saja dia. Tidak lagi kata tidak. Itu yang kita iya. Nah, membuang sampah. Pasaran tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu selama ini kan membuang sampah pada tempatnya. Itulah sekarang yang kita buat kesepakatan kelas itu. Karena umumnya kalau dibilang tidak boleh, yang tidak itu yang diyakini. Kenapa tidak boleh pula? Kan penasaran. Jadi kalau udah diyakini, disepakati bersama, tadilah dia. Ini ada contoh peraturannya. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas yang dinilai itu berarti tanggung jawab. Ini dia Bu, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di keyakinan kelas Bu menghormati orang lain. Tidak buat dilarang, nggak dilarang, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Tadi kan Bu, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keselamatan, menghormati orang lain, itu nilai keyakinannya, kebajikannya. Nih, menggunakan masker, apa nilai keyakinan kelasnya? Kesehatan dan keselamatan. Nih, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, tujuannya apa? Keyakinan keselamatan dan keamanan. Karena kok lari jatuh dia kan, nah tadi dia tanggung jawab anak itu pasti harus ada. Ini tindakan guru. Ini ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan gurunya gini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman karena dia bersifat verbal. Iya betul. Karena dia satu arah Bu,
Satu arah artinya kita yang menghukum mereka kan, bukan ada kesepakatan dari bukan kalau kamu terlambat, kamu gini ya, nggak ada kesepakatan dua arah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya Bu ya, bagus juga Bu dan ini Bah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira Bu? Hukuman, tetap hukuman kan Bu? Kemudian menggantikan kertas tugas dari teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Iya, kenapa dibilang konsekuensi? Karena dia berbuat salah, untuk ditanggung jawab sama dia kan? Tadi. Artinya kita tidak menghukum mereka yang menyelesaikan masalahnya. Membersihkan tumpahan air di meja saat karena tersenggol. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, dibersihkannya. Hukuman apa Bu? Konsekuensi. Kan dia juga ibu ini Bah. Meminta Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Bu? Iya, hukuman karena memang itulah bedanya konsekuensi dengan hukuman Bu. Hukuman dia bersifat satu arah, kalau konsekuensi dia bersifat dua arah. Ada kesepakatan antara saya dan murid saya, itulah istilahnya Ibu. Sampai sini ada yang mau tanya Bu, kira-kira? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut dulu melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi itu Bu, sesuatu harus terjadi, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Artinya dia tidak mendendam. Kemudian anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, itu dia. Kemudian masuk kita ke ini. Kalau nggak ada pertanyaan antara konsekuensi dan hukuman tadi, kenapa ya Bu ya? 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua ini punya kebutuhan dasar. Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Inilah dia. Bertahan hidup itu kebutuhan yang sifatnya biologis. Termasuk dia kesehatan, rumah, itulah kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang, tahulah ya Bu, kalau kasih sayang kan bentuknya kemana kan? Kebutuhan itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, semua manusia yang bebas. Masuk kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu Bu, proses menciptakan keadaan murid sama kita, murid yang kita bina, untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Dia mencari solusinya sendiri. Terakhirnya nanti dia balik lagi ke kelasnya, ya dengan perasaan happy, perasaan oh iya udah memperbaiki diri gitu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol manusia ini ya. Yang pertama sebagai penghukum, biasanya nada suaranya tinggi itu, marah-marah lah kan. Diganti nggak termasuk ini kan, suaranya aja yang kuat. Nah iyalah kuat, tapi aku karena bukan tanda-tanda lain, matanya melotot, jarinya menghardik menunjuk. Kemudian 5 posisi kontrol yang kedua, merasa pembuat merasa bersalah. Ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Inilah posisi kontrol untuk sebagai guru ke anak murid.
kadang kita kan maunya jadi kawan anak-anak ini kita Bu. Ya. Iya. Nah, iya, jadi kawan cemana menanyanya kan. Kalau pemantau pun kita tengok dulu orang itu. Pembuat rasa bersalah inilah yang paling sering kita buat. Iya kan? Biasanya janganlah kayak gitu mah. Gak kasihan kau sama ibunya. Itu biasa kita buat itu kan Bu. Daripada malah kita. Tapi sebenarnya dari antara kelima bagus apa ini, kelima posisi ini, manajer inilah yang paling bagus. Karena ada pendekatan ke murid, ada semua antisipasi pun tidak ada dia. Ada manajer itulah, kita manajerial diri kita untuk sebagaimana kita yang gurunya, kita manajernya, semua di situ lengkap. Ini contoh penerapannya. Kasusnya peserta didik tidak mengerjakan PR. Kalau kita mengambil kontrol penghukum ini dia patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan sekolah. Biasanya gitu kan penghukum kita zaman dulu itu ya. Sekarang udah nggak berani lagi nih Pak. Berdiri di atas meja. Iya kan Bu. Apalagi rotan itu. Sekarang ada yang kedua pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu tadi. Artinya kita buat anak itu merasa bersalah sama kita atas perbuatannya. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, Bu guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu dia. Sebagai pemantau juga ada, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itulah pemantau. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tanya kesalahan apa itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Maksudnya kan? Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya Bu? Bu, izin bertanya Bu. Iya, boleh. Ini kan contoh penerapan 5 posisi kontrol kan, mengenai tugas anak sekolah atau PR. Tapi kan yang sering kita jumpai itu permasalahan di sekolah itu bukan hanya PR Bu, tapi anak yang selalu berantem. Ada juga kasus membuli. Itu gimana Bu kita mengatasinya? Baik Bu, betul. Sebenarnya pada permasalahan nomor itu ada bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Artinya kita cari dulu dasar masalahnya, Bu. Panggil anaknya kan, tanya. Kita awal dengan validasi tindakan yang salah. Tanya sama mereka. Sadar kamu apa yang kamu buat? Tahu kamu kesalahan kamu? Itu yang pertama Bu. Tanya mereka kesalahan sampai mereka mungkin nggak ada Bu, bisa begitu kan Bu, anak-anak itu kan. Sampai mereka menyadari kesalahan mereka Bu. Setelah mereka menyadarinya kan Bu, bolehlah tanya kenapa dibuat begitu. Masuklah kita pada menanyakan ke menstabilkan identitas yang tadi Bu. Ditanya kenapa apa sebabnya dia membuat itu. Mungkin memang malah dia kan Bu, memang dibuat emosi dia sama kawannya kan, kita nggak tahu. Ditanya dulu apa pembuat masalahnya, apa dasar masalahnya itu. Jadi kan karena memang bukan kita kasih tahu aja, karena mereka bukan dia aja sendiri yang buat salah, semua orang juga buat salah kan Bu. Ada tanya di permasalahannya apa Bu? Ada. Tanya dia keyakinan dia apa, mau nggak dia memperbaikinya. Kalau cuma memang dia salah, suruh dia minta maaf, suruh dia menghasilkan pernyataan dari dirinya sendiri. Sadar nggak dia, mau nggak dia minta maaf sama kawannya baik. Itu dia Bu. Apalagi kasus membuli kan Bu, itu yang perlu kita tangani sekarang ini membuli ini. Tanya itu, biasanya membuli ini bukan karena memang dia pandai atau enggak, memang sudah kebiasaan. Ada penyakit membuli sama dia kan Bu. Itu yang harus kita bina juga Bu. Tanya dia dasarnya apa, kenapa dia membuli, apa sebabnya dia membuli. Mungkin kan tak kurang sayang dari rumah dia, kita nggak tahu. Jadi dia dibahas aja ke orang lain. Berarti butuh perhatian dia Bu. Dari situ nanti kita tanya lah, apalah sikap dia di perbuatan dia yang untuk meyakinkan dia memperbaiki kesalahannya itu. Tanyalah kembalikan sama dia, cuman dia memperbaiki kesalahannya. Misalnya kalau yang tadi yang gak ada, minta maaf dia. Kalau membuli ini, otomatis minta maaf juga kan Bu. Itulah dia Bu, karena memang untuk permasalahan murid ini ya kita dianjurkan tidak boleh sebagai pemimpin. Kita bilang balik kita masalah kita balik ke anak tadi, solusinya bagaimana?
Karena di sini kita kan Bu, pendidikan ini terapa sekarang ini lah balik lagi kita ke pendidikan yang juga kepada murid. Apapun yang selalu kita balikkan ke murid. Mengikuti apalah yang mau mereka itu mau dikerjakannya, itulah yang kita ikuti. Tapi bukan artinya bukan mengikuti yang salah, kita kan tetap kita pantau mereka salah benarnya. Ya, ada lagi Bu, Rizka, kira-kira atau ada jalan murid di sekolah di apanya di kelasnya? Atau ada murid yang ibu pakai ini Bu, kok jadi orang kaya sekarang Bu, katanya gitu kan. Kira-kira soalnya ada juga ada lagi kan. Iya Bu. Kalau di luar apa kita ya di luarnya lah. Di luar pelajaran kita itu pertanyaannya. Tadi kayak menghadapi masalah murid itu lah ya kan Bu, kayak kan bully-bully itu gitu ya kan. Kan kita nggak bisa sebenarnya menanyakan hanya murid itu aja. Ada yang sistemnya ini suka bohong, Iya. kan kita melihat dia mulai dari contohnya kita dari jam 7 sampai jam 12 kan. Ada memang sistemnya suka bohong, berarti kita harus melakukan pendekatan lagi. Iya. Orang tuanya, Boleh. dekat. Boleh. Yang pertama mungkin kan kita lihat yang pertama itu kan mungkin kelihatan dia betul kan. Nah, ibu ada kedua karena buku ini bukan begitu kita akan nasihati langsung. Iya. Baik kan Bu. Nah, ibu ada yang kedua kali Bu pendekatan yang kita ke anak itu Bu. Tanya lagi betul-betul. Sebenarnya apa sampai dia sadar Bu. Belum sadar juga mungkin mendekati orang tua kan Bu. Orang tua udah dapat ibu orang tua. Nah, yang ketiga tanya lagi anak murid. Bahaya sampai dapat masalah ini apa titik permasalahannya. Karena rata-rata memang Bu banyak berbohong ya. Jago kita berbohong, jago loh kita berbohong. Oke Bu, ini ada video, contoh video restitusi segitiga restitusi ya Bu. Udah Saskia. Kau simpan di HP. Itu Bu video penyelesaian dengan segitiga restitusi anak yang berantem ya Bu. Kemudian ada contoh satu lagi nih Bu, video penyelesaian masalah anak
gunakan segitiga restitusi ini, Bu. Ya Bu, itu tadi beberapa contoh penyelesaian masalah anak dengan segitiga restitusi. Kadang kita silap atau kayak mana kan Bu, atau memang terbiasa memang kita kan Bu. Memang yang susah mungkin menerapkan segitiga restitusi ini Bu. Karena memang sebaiknya belajar lagi konseling kan. Segitiga restitusi mana pada tahapannya tahapan pertamanya ada proses validasi tindakan, artinya menanyakan apa yang sudah dilakukan anak, sadarkah mereka, tahukah mereka kesalahan mereka. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Inilah menanya kebutuhan anak itu tadi. Kemudian posisi yang kedua yaitu menstabilkan identitas, yaitu menanyakan atau memberi anak itu semangat, bahasanya bukan mereka aja yang berbuat salah, banyak orang yang berbuat salah. Dan yang terakhir penyelesaiannya itu kembalikan lagi ke anak mau yang bagaimana mereka menyelesaikannya, ya kan Bu? Contohnya Bu Priska gimana Bu Priska nggak ada pilihan anak di kelas Bu Pris? Adakah kira-kira masalah di kelasnya? Ya, terjawab juga Bu masalah tadi yang berantem sama yang terlambat. Itulah Bu, memang itu aja di sekolah kita ini kan Bu. Jadi kita pun di sini sebagai guru kelas harus belajar juga bagaimana menyelesaikan
masalah siswa seperti guru-guru BK ya. Iya Bu, makanya saya bilang tadi Bu, sebenarnya kita belum gurunya perlu dari konseling lagi, dari konseling. Karena tahu lah kita Bu, udah capek mengajar, tambah lagi anak. Ya biasanya tadi kita lama, Dek, ya kan Bu? Enggak saya begitu orang ibu di sekolah ini kan. Upak Bu, tapi tanpa kita ketahui masalah anak itu apa. Ya kan? Tidak pernah kita buat pendekatan kan Bu. Nah, itulah di kurikulum merdeka ini kita dituntut, begitulah kita semua ini. Artinya bukan memanjakan anak murid, tapi mati lampu ya. Iya mati lampu. Artinya kita bukan memanjakan anak murid, tapi kita Harus memahami. iya memahami orang itu bahwa orang itu mau kemana. Itulah. Saya Memahami menyebut apa kebutuhan orang. iya betul. Jadi bukan betul itu kan bukan sayang aja kadang-kadang. Karena itu tadi ini nggak terluaskan orang itu apa yang ada ya sekolah imbasnya kan. Jadi memang saya di sini Bu mau mencoba, memang belum ya buat visi ke sekolah kan, disuruh kan membuat visi ke sekolah. Tapi masih saya rancangkan visi di kelas. Mau menerapkan 5S memang agak ribet nanti saya pagi ini memang Bu. Karena biasanya 5S ini dibuat di sambut pagi. Jadi salam, sapa, senyum, sopan santun. Ya umumnya kan kita lah menyambut anak murid. Ini masih saya yang merencanakan. Mudah-mudahan berhasil ke saya bisa diterapkan di semua kelas kan gitu. Artinya kalaupun kita jauh rumahnya nggak bisa datang cepat, ada guru piket yang apa kan. Jadi memang belum saya sampaikan ke kepala sekolah, memang kami suruh menyampaikan, tapi memang belum saya sampaikan karena memang mau saya coba dulu di kelas saya berhasil apa enggak ya, nanti mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan orang ibu kerjasama kan bisa kita nanti berhasil gitu. Intinya bukan mau dapat nama kan, mencoba di kurikulum merdeka yang tadi yang P5 tadi profil Pancasila, sama-sama lah kita belajar. Saya pun karena guru penggerak ini Bu, saya tahu semua. Kalau enggak orang ibu lah. Jadi memang perubahan itu bukan karena orang lain, karena kita dengar dari diri kita sendiri kan. Jadi kalaupun ada salah sedikit, salinglah kita orang ibu mengingatkan, Riz bukan begini kan, udah enak kali saya rasa itu Bu. Karena kalau tanpa bantuan orang ibu nggak ada jadinya ini hasilnya. Itulah. Apapun ceritanya namun ini pasti sama itu Bu, kok di rumah pun nanti kenapa kok ini nggak tahu guru pasti begitu, guru yang disalahkan kan. Sebenarnya aku itu, kenapa di rumah begini? Bukan dia mau, gitu juga dia itu kan Bu. Tapi begitu loh tadi dibilang, haruslah kita memahami anak murid tadi, apa kebutuhannya, apa yang dimaui mereka, mau kemana kita bawa mereka. Cuma tadi telah sabarlah kita menghadapinya. Karena kayak kita bilang tadi, Kesabarannya. itulah yang kita dituntut tahun depan untuk kita. Berikutnya, untuk kita semuanya lagi bukan untuk Bianti aja, untuk kita semua. Awal ada kok yang kira-kira. Enggak, itu karena memang suaranya gitu Bu. Nah ada suaranya kan Ibu ibu. lagi lebih banyak suara ibu pada. Itulah yang mau dituntut karena perubahan kurikulum ini. Jangan tegangnya kita semua. Iya benar. Karena kan Aku nggak pernah tegang. Rasanya sekali. Karena nada kita suara tinggi pun kan Sudah dianggap mana-mana kurang. sudah dianggap Jadi kurang. tanya anak-anak itu. makanya anak-anak kadang kan, takut takut guru itu. Iya. Sebenarnya kita bukan perlu ditakuti kan, dihargai kita guru dan dihormati mereka kan. Kamu takut, apa memang saya hantu? Iya, jadi menciptakan image guru inilah kita nanti berikutnya. Kenapa Bu dibilang anak TK masuk ke SD dibilang manja Bu? Karena kurikulum mereka sudah berubah di sana. Sementara kita yang kita pakai masih Lama. ibaratnya kayak KTSP kita bilang lu kan bahasanya kan Bu, yang lama masih kita pakai kan gitu. Ternyata memang kita yang bukan ketinggalan sih, memang kita yang perlu belajar. Itulah bahasanya. Itu berubah. Iya perlu itu perubahan para kebutuhan ya Bu. Kita berubah image pembelajaran kita itu yang mau kita rubah. Cemana cara mengajarkannya, cemana memahami anak murid. Artinya bukan memanjakan, tapi mengikuti alur mereka. Tapi kesannya memanja lah memang. Iya, memang kesannya kalau untuk guru zaman dulu ini manja. Manja kan Bu? Baru itu lagi kan Bu, kayak kan tadi ada Ibu sampaikan kita harus melihat skill anak kita itu Iya. kan, dia di bidangnya mana, ada contohnya menggambar gitu kan, ada yang dari musik, olahraga gitu kan. Tapi kan
terkadang kita gini, kita nggak bisa menyampaikan itu langsung ke orang tua gitu. Iya. Jadi banyak bertanya, kadang maunya orang tua itu apalagi yang udah tua-tua gitu lah, Iya. ada yang belum ngerti. Mungkin sama juga halnya kayak kita, kalau kita punya anak di sekolah, kita tengok dia cuma menggambar aja, pasti kan kita ada rasa bertanya gitu kan. Jadi kayak mana kita nyampaikan itu ke orang tua kalau misalnya ada orang tua yang bertanya, kenapa anakku cuma menggambar aja gitu, kenapa dia cuma musik aja gitu. Iya betul Bu. Itu kemarin Jum terakhir sudah saya pun terbentuk itu pertanyaan kemarin begitu kan Bu. Tapi dengan ada kemarin kami Jum Bu, dapat saya satu ilmu atau saya satu mungkin jalan keluar. Tahun ajaran baru ini Bu, niat saya di kelas 1 mau saya panggil orang tuanya Bu. Kumpulkan orang tuanya, boleh, enggak di kelas saya sebenarnya Bu ya. Kelas orang ibu ini saya yang saya contohkan Bu. Panggil orang tuanya, sampaikan kurikulum mereka itu kayak apa sekarang ini. Artinya kan kayak dibilang ibu tadi, anaknya kenapa menggambar aja, kenapa nggak bisa main? Memang anaknya tidak mau. Artinya Bu, kita bukan nggak mengajar mereka membaca, nggak mengajar matematika, tetap kita ajar. Hanya saja yang diperdalam orang itu mana skill mereka yang kemampuan. Iya. Jadi makanya ada nanti sistemnya dikelompokkan. Anak yang mau menggambar aja tuh, kan kita nampak itu kan pertama masuk. Ini satu kelompok, baca kelompok pula kan. Nanti yang matematika ini satu kelompok. Kenapa? Biar jangan mengganggu kawannya yang mau menggambar. Yang menggambar jangan mengganggu yang maunya matematika, kan gitu. Yang memang itulah yang harus kita pahami kebutuhan anak ini tadi. Apa yang dibutuhkan anak? Itulah kebutuhan dasar yang dibutuhkannya itu kita cari tadi. Iya, ini kan contohnya kemarin saya langsung ujian Iya. Nah, kita belajar apa ini? Menggambar lah Bu, ada yang matematika lah Bu. Iya. Jadi ada yang bilang, Bu aku matematika, kamu mau menggambar. Itu tadi lah Bu, iya Bu. Berarti seperti itu lah nanti apa? Iya, jadi nanti kelompok kan kamu ada yang matematika yuk. Kelompok satu kelompok. Yang bahasa Indonesia mana? Kelompok satu kelompok. Itu yang kita pahami Bu. Orang ini bidangnya mau kemana? Tujuannya mau kemana? Jadi anak-anak ini nanti berikutnya nggak salah arah. Maafnya gini, dia nggak bisanya dia matematika, tapi dia ambilnya kedokteran. Mudah-mudahan nggak. Jadi apa kan Bu? Atau dia nggak bisanya dia berhitung, dia ambilnya pikir Ibu ilmu ekonomi, ilmu akuntansi. Kan nggak apa juga kan? Nah, jadi memang harus didasari orang itulah. Ibaratnya kayak anak kuliah sekarang hanya karena lulus PMDK aja bahasanya zaman dulu. Ini sekarang apa nah bahasanya? Undangan. SBMPTN. Itulah kan Bu. Karena dapat bonus jalur undangan, dia ambil terpaksa jurusan yang enggak di bidang dia. Hasilnya apa? Terjadilah S1 yang tidak sesuai bidangnya. Lulus tapi dia mau kerja bingung, mau kemana Bu? Mau kemana bawakan ini? Kita bukan menyalahkan jalur undangan kan Bu, tapi saya yang ambil dia, biayanya itu Tidak sesuai dengan kemampuannya. iya Bu. Nah, jadi kemampuannya mana dia ambilnya matematika dia jago bahasa Indonesia dia ambilnya. Jadi perlu juga tuh diapakan ke orang tua ya. Perlu, makanya saya bilang Bu, saya sampaikan. Ini saya nggak mengajar, tapi saling belajar kan Bu. Cuma saya berniat Bu, begitu nanti masuk ke ajaran baru, orang tua yang pertama saya kumpulkan, saya sampaikan apa yang mau saya sampaikan itu. Karena berikutnya memang kurikulum merdeka. Kalau kita yang bilang yang muda-muda dulu kan Bu, bukan apa yang tua-tua kan Bu, mungkin agak itulah yang agak nanti mungkin. Pembelajarannya memang Itu sistem pendidikan di negara kita. Tapi kalau di Korea, mereka itu didukung apa bakat orang itu ya disalurkan sesuai bakat orang Iya. itu. Di negara kita memang sistem semua harus dipelajari. Ah, Kalau di Iya. negara Korea Selatan enggak. memang Mereka mana bakat mereka lebih dominan, itulah ada barang. Itulah yang dirumuskan di negara kita. itulah yang mau kita ikutkan ke negara luar sebenarnya. Pak kita enggak. Semua tidak harus dikuasai. Fasilitas tidak tersedia. Tidak tersedia untuk Sebenarnya itu yang tanda kutip lah kita ya, guru mau Itu yang berubah, kendala. tapi Iya. kendala itu tetap ada. Jadi ada. Jadi istilahnya kalau sudah memang bakat atau kemampuan orang di satu bidang, itu sekilauan itulah untuk masa depan orang itu. nah, itulah yang mau kita arahkan tadi Bu, tanpa meninggalkan belajar berhitung dan membaca. Dan contoh tadi Iya. kan masalah jalur undangan. Kayak kita itu lah selaku pendidik. Kalau anak saya arahkan milih jurusan lain, tapi memang dia memang dari diri dia memang muncul, memang dia suka ekonomi, dia pun mengikuti apa ekonomi, dapat sertifikat, memang
itu yang memang dia mau. Kalau masalah orang tua saya tidak memaksakan kehendak jurusan ini. Itu yang benar Bu memang. Iya. Memang tahu dia kemampuan dia Tapi mana. sebagian orang tua kadang menekankan kehendak dia harus diterapkan sama anak. Itulah yang tadi perlu kita ubah paradigma. Kita tadi Anak berpikir. sesuai. Sebenarnya kalau ada pun orang tua yang berpikir begitu, Bu, tinggal lagi kita. Bu, pelan-pelan kan namanya usaha. Syukur diterima, nggak terima boleh buat kan Bu. Karena besok ini anak begitu ya juga mungkin Bu. Bukan dari Bu aja punya anak pula kan. Besok ini anak lagi lebih parah kurasa. Nah, jadi itulah Bu. Jadi tinggal lagi kitanya lagi Bu, gimana mengarahkan anak-anak itu. Kan kita mengarahkan Bang Bu, mengarahkan menuntun tanpa menuntut kan begitu. Kemana orang itu mau apa? Cuma yang sering terjadi memang kita pelan-pelan dari anak dulu nih, membawa anak ini sama menyampaikan ke orang tua. Sisanya besok mau jadi apa, bakatnya kemana, yang penting kita asal di SD nih. Kayak bilang tadi Bu, tanpa meninggalkan membaca dan berhitung. Iya. Kalau nggak ada pun itu belajar melukis saja, kalau nggak naik kelas tuh kan Bu. Nggak masuk kemana-mana bisa baca, cuman kita buat kan. Itulah. Ini menghilangkan sifat manja biar mandiri anak ini. Itulah Bu, tadi di profil Pancasila itu ada belajar mandiri. Satu lagi Bu, memang ada, tapi mudah-mudahan apa nanti Bu, terrealisasi kan. Ada yang mau saya cetuskan sama anak murid saya, masih murid saya memang Bu. Ini masih pelaku di kecil dulu, baru bisa semua besar kan. Mau saya suruh mereka Bu, buka sepatu masuk kelas. Artinya bukan apa-apa Bu, belajar mereka pakai sepatu sendiri dan melepas sepatu sendiri. Itunya dasarnya pembelajaran yang saya ambil. Iya Bu, itu yang sebenarnya mau saya ambil dari situ Bu. Artinya kenapa Bu? Sudah kejadian Bu tahun lalu. Si Rakal saya bilang sebutkan nama anaknya kan Bu. Bu, pakai kan sepatuku Bu? Nggak pandai mau sepatu Bu katanya. Hah? Di rumah itu biasakan. Ya, itu tadi Bu yang mau kita, karena kan dari TK kan. Jadi itulah yang mau kita ubah. Berarti kalau ada perubahan di sekolah, sampai rumah nggak minta lagi pakai sepatu sama orang tuanya kan, oh anakku udah bisa begini rupanya selama sekolah. Kan itu yang kita, ada perubahan anak yang tadi. Nggak malah harus langsung bisa membaca, itu ya pula nggak bisa langsung begitu. Perubahan fisik loh, tingkah laku yang kita ubah kalau nggak bisa yang knowledge yang ilmunya kita ubah. Itu tadi lah Bu, jadi ini masifnya Bu, mudah-mudahan realisasi ada otak saya semuanya ini Bu. Kadang-kadang Bu, rencana tidak sesuai dengan realisasi kadang kan. Apa masalah kendalanya kita bilang fasilitas, sarkas, dukungan dari yang pertama ini dukungan dari orang ibu yang saya harapkan. Pihak dukungan kepala sekolah di luar sarkas ya Bu sama fasilitas. Dukungan teman-teman inilah sejauh inilah, jangan nanti ya alah Risma gini aku belum iya itulah yang aku takutkan sebenarnya Bu. Sebenarnya itulah yang aku takutkan kalau menyampaikan apa-apa. Karena gini ya. Iya. Nggak apa-apa Bu, ini namanya kesehatan. Pertanyaan kalau kurikulum tanda kutip ya. Iya. Ada rasa. Jadi kan Bu, sebenarnya Bu, aku sebelumnya bilang sombong, itulah yang kita lakukan duluan. Bukan kau, bukan. Iya, itulah bahasanya Bu. Kebanyakan bergerak dari yang lain, daerah Iya lain. Bu, karena memang Bu, kesan saya bersama suami bersama bertemu dengan Bu. Mentang-mentang orang itu, kayaknya ini sebenarnya enggak hanya sombongnya. Lihat orang itu melakukan perubahan, cara penyampaiannya yang Dia bocor. kan bagi Iya, yang tidak pendekatan. Iya, Iya. yang buat kan. Memang, kebanyakan sombong dikira sudah super power. Cara menyampaikan kayak bilangin lah Bu, menyampaikannya aja pun aku sama orang ibu kayaknya terkesan mengajar, kok jangan mengajar itu lah bahasa, cuma aku sampaikan intinya sama kita belajar kan gitunya bahasa. Mungkin itu tadi itu Bu, cara penyampaian saja, tapi tujuannya sama Bu, mau menyampaikan perubahan ini lah. Ada cara penyampaiannya Mas ya. Siapa yang lebih atas sama dia? Setelah didekati, diajari gini juga cocok sama aku, menurut aku ya. Itu nggak cocok ya. Mengayomi lah sama semua, dia. sama semua. Kita kan sampaikan kan apa masalah itu Nah, jelas. kalau kamu dapat gitu. Ya kalau nggak bisa aku mau ngapanya aku bawa ke forum kan gitu. Kalau ada masalah yang sampai kita bahas ini, aku bawa ke forum. Mudah-mudahan ada aja keluarnya Bu. Karena memang kalau kami lagi jumbo selalu ada masalah yang kami sampaikan Bu. Nggak pernah yang pernyataan, selalu masalah. Karena nggak mungkin. Di antara kita pakai sekolah di Bilau ini paling berapa kepala sekolah yang mendukung fasilitasnya ya Bu. Kami udah suruh nih Bu melakukan perubahan di kelas ini Bu.
Sama ujung-ujungnya Bu, efek, dana, Ya itu tadi. apapun duit. Nah, itu tadi lah. Sebenarnya tujuan kita kelasnya jadi cantik, sekolahnya maju. Tapi kalau nggak ada duit, Sekarang nggak bisa. Kalau dulu bisa lah. Iya. Lupa anak-anak gini-gini. Sekarang harus kantong sendiri lah. Nah, makanya saya bilang tadi Bu, saya pertama ini dukungan orang ibu sama dukungan kepala sekolah yang paling pertama. Kenapa? Untuk model saya dulu Bu. Buat dulu saya ini Bu, pendirian ini mau ikut CGP ini, berubah ini, baru nanti belakang pikirkan bukan cuma duit. Itulah. Habis saya nanti bolong lalu, dekat lalu ngecek Bu. Di print ya lagi Bu. Kayak pohon pun di print lagi Bu, gambar pohon itu. Misalnya begitu kan? Kuku-kuku. Buat anak. Taruh kemari. Ada bonceng. Hilang. Cantik loh. Mama ini tanda jeruk suruh tempel masih kelas belum kuliah. Hilang satu plastik. Cantiknya. Hilang. Lemari hilang. Kadang-kadang mutu juga Bu. Boleh. Bertanya kelas 2 Bu. Si Polan Bu masuk. Enggak kelas 2 enggak. Tapi memang Bu belum bertanya. Artinya memang kan fasilitas kita yang kurang kan? Apa istilahnya keamanan sekolah? Iya, kelas nggak dikunci. Dia bolong, jendela kita bolong. Cuma ada itu. Walaupun ada lah misalnya polisi, Bu. Dari sini polisi dari sana datang paling gitu. Nggak juga bisa kan Bu? Main apa juga nyara gitu kan, kucing-kucingnya. Mau bala jendela udah berapa duit? Pikir untuk anak juga lah. Iya. Lagi rusak lagi. Ya mudah-mudahan nanti pas sekolah yang baru. Iya, mantap. Itu kosennya Ada hatinya dia. berarti kosennya itu yang murah-murah. Banyak lapas yang rusak-rusak. Iya, di luar itu semua Bu kira-kira. Iya, positif kita ya. Nanti melebar itu kena pula gitu. Itu nanti ketahuan nanti ya makanya. Jadi kira-kira Bu ada lagi pertanyaan mengenai anak kita sekolah ini atau apa yang mau kita buat di tahun ajaran berikut ini Bu? Diskusinya kita kan Bu. Kalau nggak ada ya pas Bu ya. Lah. Intinya mudah-mudahan bisa pendidikan yang terbaik itu untuk kita juga sama-sama kita kerjakan, yaitu tua muda pelan-pelan. Sebenarnya tua muda itu kan itu hanya dari segi umur Iya. ya. Kalau Kalau kemauan kita mereka, ada, mereka. iya, terus kalau ada kemauan kita sama-sama kompak pasti bisa. Ya, intinya mudah-mudahan di tahun ajaran ini semua bisa kita realisasikan. Saling kita bekerja sama, yang dua misalnya bilang tua, aku nggak bisa begini, ayo sama-sama kita kerjakan, saling membantu demi memajukan sekolah kita ini kan Bu. Karena Bu, ini yang percaya kita sekolah ini Bu. Ini mata pelajaran percaya kita kan. Kalau nggak lagi muridnya Bu, kayak yang dulu juga malu mau itu Bu. Tinggal 3-4 orang lah Bu. Mudah-mudahan Bu masih ada lagi murid. Dari murid tadi cari itu nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan pendidikan di sekolah kita ini makin maju, fasilitasnya makin maju juga, makin mantap, ya. Kerjasamanya makin bagus. Iya, paradigma berpikir kita pun jadi berubah menjadi Amin. ya kan? Iya Bu, bisa kita mengikuti kurikulum merdeka ini saling mendukung tanpa menjatuhkan, ya kan? Amin. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada orang ibu-ibu. Kalaupun ada kesalahan dalam murni milik saya, kepada orang ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya Bu, Ibu dengar laporan dari ketua kelas, Kasma bertengkar ya sama si Aji. ya Bu. Kenapa? Habis Aji menyontek kasih pekerjaan saya Bu. Oh gitu, ya wajar lah ya kan. Kalau si Kasma marah sama kesal, kok ibu pun berada di posisi Kasma juga marah, ya kan? Terus apa yang kau buat sama si Aji? Saya marah-marah dan mencaci maki si Aji Bu. Astagfirullah, gitu. Jadi pasti ada alasannya pula ya kan kalau buat kayak gitu. Iya Bu. Ya, Masak saja. masa saya diam aja Bu. Aji sudah menyontek saya yang saya buat malam-malam Bu. Saya susah payah membuat PR Bu. Iyalah, ibu kira wajar lah si Kasma marah kayak gitu karena
udah capek ngerjain tugas, dicontek si Aji ya kan. Ibu hargai tindakan si Kasma, walaupun yang udah marah-marah, tapi nggak sampai mukul si Aji kan. Nah sekarang coba kita pikirkan, apa buat tindakanmu yang marah sampai memukul meja tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saling menghormati dan Enggak. Enggak, Bu. Menurutmu keyakinan kelas apa yang udah kau langgar? Saling menghormati dan saling menghargai antar teman. Iya betul. Apa menghormati dan menghargai sesama teman itu penting, Kasma? Sangat penting, Bu. Iya. Jadi kalau penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Iya betul, Kasma. Jadi kamu bersedia nggak memperbaiki masalah-masalah kita ini? Bersedia, Bu. Oke, kalau bersedia, apa yang kamu lakukan, Gas? Kalau gitu untuk perbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan Agak kau tengok lagi. saya harus lebih bersabar ketika ada teman yang menyontek. Betul, tepat sekali apa yang kamu. Tetap semangat belajar ya, Kasma ya. Ibu, Terus kalau ada apa-apa laporkan ke guru. Sekarang Kasma sudah bisa kembali ke kelasnya. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Aji, Ya Bu. tadi Ibu dengar dari guru piket, Aji sering datang terlambat ya. Ya Bu. Seingat si Aji udah berapa kali datang terlambatnya, Ji? 4 kali Bu. Wah, banyak, sering kali ya, Ji. Ya Bu. Oke, Ji, berbuat kesalahan itu manusiawi, Ji. Semua orang pernah buat salah. Yang penting kita belajar dari kesalahan kita itu untuk memperbaikinya. Setuju nggak, Ji? Setuju Bu. Iya. Sekarang kita cari solusinya ya, Ji ya. Ya Bu. Si Aji sering datang terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya ya kan, Ji? Kenapa, Ji? Karena sering begadang dan main HP Bu. Itulah pasti ya kan. Jadi si Aji tahu nggak keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tahu Bu. Kalau si Aji datang terlambat ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut si Aji keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Iya, balik, Ji. Menurut si Aji disiplin itu penting nggak, Ji? Penting Bu. Penting. Sini, Ji, jangan tunduk aja, Ji, nanti nangis pula kamu, Ji. Terus itulah kan, kalau disiplin itu penting. Aji menyesal nggak? Menyesal Bu. Iya. Ya kok gitu, si Aji sudah menyesal. Terus Saya mohon maaf Bu. iya, kalau kayak gitu si Aji sikapnya sudah baik. Terus sudah sadar, dia sudah mau minta maaf. Menurut si Aji, biar nggak datang terlambat ke sekolah lagi, harus ngapain? Tidur lebih awal Bu. Iya, tidur lebih awal, jangan begadang, biar nggak terlambat kan, Ji? Ya Bu. Iya, sekarang si Aji sudah menemukan solusinya. Dan ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua si Aji agar si Aji tidak akan terlambat lagi ke sekolah ya. Terima kasih Bu. Iya, silakan kembali ke kelasnya ya, Bu ya. Ibu memastikan kondisi ini ahli jiwani karena ada bapak melaporkan kepada ibu kesalahan kamu di dalam kelas. Kenapa Bu? Pak siapa pula? 1, 2, 3 action. Sampaikan walaupun kamu setiap ada masalah pasti ibu mencoba kelas menyelesaikan permasalahan di sini. Apakah kamu bersedia memberikan solusi dalam permasalahanmu? Jadi ada laporan dari bapak dan guru yang lain bahwa kamu sering keluar dari kelas dengan keterangan ke toilet. Benar itu kamu lakukan? Apa yang dilakukan? Sepertinya kamu memang merasa nyaman, merasa benar dalam perbuatanmu. Ini masalah. Ya, jangan kamu lakukan. Apakah itu perbuatan salah? Saya nggak buat salah loh, cuma saya semalam itu Bu, pas pelajaran Pak Guru
Pak Basti Bu. Permisi sih Bu. Pasti jam pelajaran dia ke toilet Bu. Kamu sudah banyak dan kamu berhasil toiletnya sangat lama. Akhirnya kamu tidak boleh sebelum pembelajaran. Bagaimana perasaan? Apakah kamu telah melakukan belajar dengan sempurna? Perbuatan apa namanya? Salah ya. Bagaimana kamu berbuat salah? Memang pernah melakukan kesalahan. Maka dari sini ibu mau memberitahu ke arah yang lebih baik ya kayak tapi sebelumnya ibu mau meminta apa alasan kamu melakukan kesalahan apa sebabnya Bu, yang kekosongan Bu. Melakukan yang itu bola sama teman-teman seru. Jadi saya bangga, jadi banyak teman saya bukan saya dapat itu. melakukan itu merasa nyaman ya padahal peraturan di sekolah tidak boleh namanya anak melanggar peraturan sekolah dengan berbuat yang tidak baik ya kan jadi merupakan peraturan di sekolah itu ya harus dipatuhi ya bagaimana bisa dipatuhi agar kamu mendapatkan pelajaran yang berkualitas ya bisakah kamu menjalankan jangan pernah lagi keluar tanpa memang keterangan yang jelas. Kalau memang ke toilet yang penuh, asrama, tapi durasinya ada pasti. Tak mungkin selama itu kamu pergi ke pelajaran, sesuai lagi jangan pulang. Tiga, dan kamu enak, ya, ya, kembali ya, udah Bu. Ani tahu nggak kenapa yang panggil nama ruangan itu? Tidak tahu ya. Tanya ini lagi waktu tanya kenapa menangis? Dia bilang Ali mengejek Amira katanya begitu. Kenapa Ali? Emang ya Ali mengejek Amira? Tadi kita perkenalan itu Ali tidak ada yang mengejek, ketika Ali lihat Amira sedang melihat lembar ulangannya, Ali lihat nilai ulangan Amira itu 60 Bu. Kemudian Ali teringat kalau nilai ulangan Ali dapat 90. Jadi Ali merasa bangga karena nilai Ali lebih tinggi daripada Amira. Jadi secara spontan Ali berkata kepada Amira bahwa nilai kamu lebih rendah daripada nilai saya. Akibat sudah Ali mengatakan hal tersebut, Ali lihat Amira menangis. Kemudian teman-teman yang lain datang, kemudian Ali meninggalkan Amira. Seperti itu Bu kejadiannya. Memang iya, manusia itu kan gak ada yang sempurna ya. Kadang dia berbuat salah, kadang dia berbuat dosa. Ada yang memang nilainya tinggi, ada yang rendah. Langsung dari cara dia belajar ya. Jadi ini kan masalah ini berarti lagi tidak sengaja, sengaja tapi Ali juga nggak boleh bangga dengan nilai Ali, tapi menyakiti hati teman lain, kan ya? Baik Ali ya. Kalau begitu dengan nangisnya Amira, tahu nggak Ali? Yakin bukan sampai Amira? Tahu Bu, Ali melanggar Kemudian saya juga akan saling menghargai setiap anggota di dalam Bu. agar tetap menghormati. Jadi kalian apa yang belum Ali laksanakan? Tidak saling menghargai setiap anggota Bu. Kemudian tapi Ali sudah tahu ada kelas kita. Kedepannya ini bagaimana ini Ali untuk
mendamaikan Ali dengan Amira. Bagaimana? Ali nanti akan meminta maaf kepada adik Prabu, kemudian mengajak kami sekelas untuk kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang tertinggal tindakan kelas Bu yang akan kami lakukan. Baiklah, kalau kita tahu bisa memperbaiki masalah, memperbaiki perbuatannya, minta maaf, kemudian kalau sudah baik, ya. Terima kasih Ali atas pengertiannya, kedepannya lebih baik lagi. Nah, boleh kembali ke kelasnya. Baik Bu, terima kasih. Ya Bu. Ibu dengar laporan dari ketua kelas, kamu bertengkar dengan si Patur ya? Ya Bu, habis kesal sih. Kok kesel? Eko terus Ulangi. Oh, si Eko apa si Aji ya? Nah, Ya Bu. Ibu dengar laporan dari ketua kelas, Kasma bertengkar ya sama si Aji. Ya Bu. Kenapa? Habis Aji menyontek hasil pekerjaan saya Bu. Oh gitu, ya wajar lah ya kan. Kalau si Kasma marah sama kesal, kok ibu pun berada di posisi Kasma juga marah, ya kan? Terus apa yang kau buat sama si Aji? Saya marah-marah dan mencaci maki si Aji Bu. Astagfirullah, gitu. Jadi pasti ada alasannya pula ya kan kalau buat kayak gitu. Iya Bu. Siap. Masa saya diam aja Bu? Aji sudah menyontek saya yang saya buat malam-malam Bu. Saya susah payah membuat PR Bu. Iyalah, ibu kira wajar lah si Kasma marah kayak gitu karena udah capek ngerjain tugas, contek si Aji ya kan. Ibu hargai tindakan si Kasma walaupun yang udah marah-marah tapi nggak sampai mukul si Aji kan. Nah sekarang coba kita pikirkan apa buat tindakanmu yang marah sampai memukul meja tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saling menghormati dan Enggak Bu. Menurutmu keyakinan kelas apa yang udah kau langgar? saling menghormati dan saling menghargai antar teman. Iya betul. Apa menghormati dan menghargai sesama teman itu penting Kasma? Sangat penting Bu. Iya. Jadi kalau penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Iya betul Kasma. Jadi kamu bersedia nggak memperbaiki masalah-masalah kita ini? Bersedia Bu. Oke, kalau bersedia, apa yang kamu lakukan Gas? Kalau gitu untuk perbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan Agak kau tengok lagi. saya harus lebih bersabar ketika ada teman yang menyontek. Betul, tepat sekali apa yang kamu. Tetap semangat belajar ya Kasma ya. Ibu, Terus kalau ada apa-apa laporkan ke guru. Sekarang Kasma sudah bisa kembali ke kelasnya. terima kasih Bu.